Film dimulai dengan seorang suster yang sedang berdoa di kamarnya. Setelah menyelesaikan doanya, suster itu lalu membuka kerudungnya dan membawa semua peralatan pribadinya keluar. Diam-diam dia pergi ke kamar suster kepala untuk mengambil kunci pintu gerbang. Dia mengambil kunci itu dengan perlahan karena tidak ingin ketahuan. Setelah mengambil kunci, suster itu lalu berlari ke pintu gerbang untuk melarikan diri. Tapi begitu sampai di sana, suster itu didatangi oleh 4 orang biarawati yang memakai topeng berwarna merah. Suster itu semakin panik karena kunci yang dia pilih tidak bisa membuka pintu gerbangnya. Dia lalu mencari cara lain untuk melewati pagar dengan badannya. Tapi seorang biarawati lalu memegang kakinya dan karena terus berontak, biarawati itu lalu mematahkan kaki sang suster yang membuatnya berteriak histeris. Suster itu lalu dikurung dalam sebuah kotak kayu dan dikuburkan di dalam tanah. Dia terus minta tolong tapi tidak ada yang mau menyelamatkannya. Dan film pun baru saja dimulai. Seorang suster bernama Cecilia baru saja datang dari Amerika untuk mengambil sumpahnya menjadi seorang biarawati di Italia. Tapi dia tertahan di kantor polisi karena polisi ingin memeriksa barang-barang yang dia bawa terlebih dahulu. Para polisi itu menggoda Cecilia dan menyayangkan keputusannya untuk menjadi biarawati di usia yang masih sangat muda. Karena merasa risih, Cecilia lalu meminta polisi itu untuk cepat memeriksa barang-barangnya karena jemputan dari biaranya sudah datang. Pimpinan polisi itu lalu tersenyum dan memberikan stempel di dokumen Cecilia dan mempersilahkannya untuk pergi. Di luar stasiun, Cecilia lalu jemput oleh supir biara bernama Enzo. Enzo lalu mengangkatkan tasnya dan membawanya ke mobil. Mereka lalu segera pergi ke biara tempat Enzo bekerja. Biara ini terletak di luar kota dan mereka harus melewati jalan pedesaan dulu sebelum pergi ke sana. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Cecilia akhirnya sampai di biara yang dikenal dengan nama Our Lady of Sorrow. Cecilia lalu masuk ke dalam biara dan disambut oleh suster kepala. Suster kepala mengatakan kalau mereka sangat menantikan kedatangan Cecilia di tempat itu. Suster kepala lalu menyuruh Suster Isabel untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya. Dari perangainya, Isabel tidak menyukai kedatangan Cecilia ke tempat itu. Tapi mau tidak mau, dia harus mengantar Cecilia ke kamarnya karena sudah diperintah oleh suster kepala. Isabel lalu mengatakan tentang asal-muasal biara itu, di mana dari dulu biara itu digunakan sebagai tempat bagi para suster yang sudah tua dan sedang mempersiapkan kematiannya. Isabel mengatakan kalau kematian di tempat itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan meminta Cecilia untuk segera menyesuaikan diri. Mereka lalu sampai di kamar Cecilia. Isabel mengatakan kalau belum terlambat jika Cecilia ingin mundur menjadi seorang biarawati dan dia yakin Tuhan akan mengampuni keputusannya itu. Tapi Cecilia mengaku kalau dia sudah yakin dengan pilihannya untuk menjadi seorang biarawati dan itu adalah petunjuk dari Tuhan pada dirinya. Isabel lalu mengingatkan kalau upacara pengambilan sumpah akan dimulai pada malam hari dan meminta Cecilia untuk tidak datang terlambat. Cecilia yang sedang buang air lalu kedatangan seorang suster di kamar mandi yang masuk tanpa mengetuk pintu. Tapi Cecilia tidak marah dan mereka lalu saling berkenalan. Suster itu bernama Gwen dan berasal dari Milan. Gwen heran dengan Cecilia yang jauh-jauh datang dari Amerika untuk menjadi suster di biara itu. Cecilia mengatakan kalau gerejanya di Amerika tidak berjalan dengan baik karena pastornya tidak pernah hadir memberikan pelayanan di gereja. Dia lalu mendapat telepon dari pastor Tedeschi untuk bergabung dengan gerejanya di Italia dan Cecilia lalu setuju untuk datang. Setelah berbincang cukup lama, Gwen lalu pamit karena dia ingin bersiap-siap untuk upacara pengambilan sumpahnya. Cecilia kemudian bersiap mengikuti upacara pengambilan sumpahnya. Bersama para suster yang lain yang juga akan mengucapkan sumpah, ia diarahkan menuju gereja di dalam kompleks biara. Di sana, para biarawati senior telah berkumpul untuk menyaksikan prosesi tersebut. Cecilia memimpin para suster baru memasuki gereja dengan langkah perlahan dan penuh hikmat. Di tempat itulah ia kembali bertemu dengan Pastor Tedeschi, sosok yang sebelumnya mengajaknya bergabung di biara tersebut. Tedeschi tampak sangat senang dan menyambut kehadiran Cecilia dengan penuh antusias. Upacara pengambilan sumpah pun dimulai. Prosesi sakral tersebut dipimpin oleh Kardinal Franco bersama Pastor Tedeschi. Cecilia kemudian dipakaikan kalung rosario sebagai simbol pengabdiannya. Setelah itu ia lalu diminta untuk mencium cincin sang kardinal. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan jamuan makan malam bersama seluruh penghuni biara. Dalam jamuan makan malam tersebut, Cecilia kembali berbincang dengan Pastor Tedeschi. Sang pastor menceritakan bahwa sebelum memilih jalan ke pastoran, ia merupakan seorang ahli biologi selama 20 tahun. Menurut pengakuannya, ia mendapat petunjuk dari Tuhan yang kemudian menuntunnya untuk mengabdikan diri sebagai pastor di biara tersebut. Cecilia pun membagikan kisah masa lalunya di Amerika. Ia mengungkapkan bahwa saat berusia 12
tahun, dirinya pernah hampir meninggal akibat tenggelam di air es. Para dokter bahkan sempat menyatakan jantungnya telah berhenti berdetak. Namun secara ajaib, Cecilia berhasil selamat. Ia meyakini peristiwa itu sebagai wujud kasih dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, sekaligus menjadi alasan utama yang mendorongnya untuk menjadi seorang biarawati. Setelah percakapan itu, Cecilia pamit sejenak untuk pergi ke kamar mandi. Namun saat berada di sana, ia mendengar suara mencurigakan dari luar. Rasa penasaran mendorongnya keluar dan mendekati sebuah ruangan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari luar ruangan tersebut, Cecilia melihat seorang biarawati tengah melafalkan doa dalam posisi tengkurap. Pemandangan itu terasa janggal. Cecilia pun mendekat, namun ia tidak dapat melihat wajah biarawati tersebut karena tertutup topeng merah. Saat menyadari bahwa biarawati itu sedang menangis, Cecilia berniat mencari bantuan. Namun ketika ia berbalik badan, ia dikejutkan oleh kehadiran suster kepala yang ternyata juga berada di dalam ruangan itu. Suster kepala menenangkan Cecilia dengan mengatakan bahwa biarawati tersebut baik-baik saja dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ia lalu menjelaskan fungsi ruangan itu, seolah apa yang terjadi di sana adalah sesuatu yang wajar. Suster kepala kemudian menunjukkan sebuah paku yang diyakini pernah digunakan untuk memaku tangan Santa Helena. Sambil memperlihatkan telapak tangannya sendiri, ia mengatakan bahwa penderitaan merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Ketika Cecilia menyentuh paku tersebut, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Ia seolah merasakan penderitaan yang pernah dialami Santa Helena. Karena tak sanggup menahan sensasi itu, Cecilia akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, Cecilia menemui kardinal untuk melakukan pengakuan dosa. Ia mengaku telah meminum terlalu banyak anggur hingga pingsan di hadapan suster kepala dan merasa sangat malu atas kejadian tersebut. Namun sang pastor hanya terdiam. Ia menatap Cecilia dengan pandangan kosong dan datar tanpa memberikan respon apapun. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja. Cecilia pun diliputi kebingungan. Dalam sekejap, ia ditarik dari belakang dan kembali berhadapan dengan para biarawati bertopeng merah. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan menikam Cecilia tanpa ampun. Namun ternyata, semua kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi. Cecilia terbangun dari tidurnya dengan napas tersenggal. Ia masih diliputi rasa syok karena mimpi tersebut terasa begitu nyata. Ia menoleh ke arah pintu kamar dan merasa seolah ada seseorang yang berdiri di sana. Namun saat Cecilia menyalakan lampu, tak ada siapapun di dalam kamar itu selain dirinya sendiri. Keesokan harinya, Cecilia mengikuti sarapan bersama di ruang makan biara. Setelah makan selesai, suster kepala menyampaikan pidato sambutan dan mengingatkan para suster untuk tetap teguh pada jalan hidup yang telah mereka pilih. Namun di tengah pidato tersebut, Gwen dan Cecilia ditegur karena tertawa saat suster kepala sedang berbicara. Sebagai bentuk teguran, mereka ditugaskan untuk mengikuti Isabel guna mempelajari tugas-tugas baru di biara itu. Isabel kemudian membawa Cecilia, Gwen, dan beberapa suster lainnya untuk menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari merawat biarawati yang sakit, menjemur pakaian, hingga menyembelih ayam. Gwen dan Cecilia menjalani pelatihan tersebut dengan penuh semangat. Namun saat Cecilia tengah menjemur pakaian, ia menyadari Isabel memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan sinis. Meski demikian, Cecilia memilih bersikap acuh dan tak menghiraukannya. Setelah menjalani hari pelatihan yang melelahkan, Cecilia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ia berdoa sejenak lalu menarik selimut dan mencoba memejamkan mata. Namun di tengah malam, Cecilia terbangun karena terkejut oleh kehadiran seorang biarawati yang berdiri di kamarnya sambil membawa gunting. Biarawati itu terus memanggil Cecilia dengan sebutan Santa, membuatnya kebingungan dan ketakutan. Cecilia kemudian mengantar biarawati tersebut kembali ke kamarnya. Saat hendak pergi, ia tanpa sengaja melihat luka berbentuk tanda salib di telapak kaki biarawati itu. Cecilia merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, Cecilia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya kepada Gwen. Mendengar cerita tersebut, Gwen mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan biara itu. Di tengah percakapan mereka, Cecilia tiba-tiba muntah. Oh my god, I was joking. Gwen yang panik segera memanggil dokter. Sang dokter pun melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Cecilia. Cecilia kemudian diminta menghadap para pimpinan biara. Saat memasuki ruangan, ia mendapati Kardinal Franco, Pastor Tedeschi, dan Dr. Gallo telah menunggunya. Kardinal Franco meminta Cecilia untuk mengulangi sumpahnya. Setelah itu, ia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Apakah sebelum datang ke biara tersebut Cecilia pernah berhubungan dengan seorang pria? Terkejut mendengar pertanyaan itu, Cecilia menegaskan bahwa dirinya
dirinya masih perawan dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Di tengah percakapan, Cecilia melihat suster kepala memegang sebuah dokumen miliknya. Saat Cecilia bertanya tentang isi dokumen tersebut, suster kepala hanya terdiam sebelum menyimpannya ke dalam laci, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Pastor Tedeschi kemudian menyuruh Isabel mengambil alat EKG dari gudang, sambil berpesan agar ia berhati-hati dan tidak sampai diketahui oleh biarawati lain. Sementara itu, Dr. Gallo melakukan pemeriksaan terhadap Cecilia. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dokter tersebut menemukan adanya janin dalam kandungan Cecilia. Semua orang di ruangan itu terdiam, terkejut oleh kenyataan yang tak masuk akal. Namun, Kardinal Franco justru memecah keheningan dengan menyebut kejadian tersebut sebagai sebuah keajaiban. Menurutnya, Cecilia telah menjadi sosok yang terpilih. Out of all the women in the world. Kabar mengenai kehamilan Cecilia dengan cepat menggemparkan seluruh biara. Suster kepala segera memberitakan semua penghuni biara untuk menjaga Cecilia dengan sebaik mungkin. Sejak saat itu, Cecilia diperlakukan secara istimewa dan penuh perhatian oleh para suster lainnya. Dalam sebuah acara penobatan, seluruh penghuni biara memandang Cecilia dengan penuh hormat, seolah ia adalah sosok yang dimuliakan. Namun di antara tatapan itu, Isabel menatapnya dengan pandangan iri dan penuh kebencian. Memasuki trimester kedua kehamilannya, Cecilia mulai mengalami muntah-muntah layaknya perempuan hamil pada umumnya. Namun kondisinya semakin mengkhawatirkan ketika gejalanya bertambah parah hingga salah satu gigi gerahamnya terlepas. Cecilia menuju ruang makan untuk sarapan bersama para suster lainnya. Begitu ia tiba di ambang pintu, seluruh suster berdiri untuk menyambutnya. Cecilia disuguhi hidangan khusus dan dibebaskan dari seluruh tugas hariannya, seolah ia bukan lagi biarawati biasa. Setelah selesai makan, Cecilia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun secara tiba-tiba, Isabel muncul dan langsung menyerangnya. Ia berusaha menenggelamkan Cecilia tanpa peringatan. Terkejut dan panik, Cecilia berusaha melepaskan diri dengan menggigit tangan Isabel. Meski begitu, Isabel tak menghentikan serangannya dan kembali menekan kepala Cecilia ke dalam air. Beruntung, beberapa suster lain datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Cecilia. Dalam kondisi histeris, Isabel terus berteriak bahwa seharusnya dialah yang mengandung anak tersebut, bukan Cecilia. Karena khawatir akan kondisi kandungannya, Pastor Tedeschi membawa Cecilia kembali menemui Dr. Gallo untuk melakukan pemeriksaan setelah insiden dengan Isabel. Dr. Gallo menyatakan bahwa bayi dalam kandungan Cecilia berada dalam kondisi baik dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Meski demikian, Cecilia merasa kehamilannya tidak normal. Ia pun mengungkapkan kegelisahannya kepada Pastor Tedeschi, termasuk kejadian gigi gerahamnya yang tiba-tiba lepas serta pernyataan Isabel yang bersikeras bahwa seharusnya dialah yang mengandung bayi tersebut. Pastor Tedeschi berusaha menenangkan Cecilia dengan menjelaskan bahwa kondisi mental Isabel memang sedang tidak stabil belakangan ini, dan hal itulah yang memicu tindakannya. Ia meminta Cecilia untuk tetap tenang dan meyakinkannya bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang. Cecilia kemudian menyampaikan keinginannya untuk memeriksakan kandungannya ke dokter lain di kota. Namun, Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo justru berusaha meyakinkan Cecilia bahwa dirinya baik-baik saja dan telah mendapatkan perawatan yang semestinya. Sikap Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo membuat Cecilia semakin diliputi kecurigaan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di balik kehidupan biara itu. Cecilia kemudian berjalan kembali menuju kamarnya. Sepanjang lorong, para biarawati terus memanggilnya dengan sebutan Santa, sesuatu yang perlahan membuatnya merasa tidak nyaman. Saat melangkah, pandangannya tertuju ke arah sebuah jendela di lantai 2. Di sana, ia kembali melihat sosok biarawati bertopeng merah, pemandangan yang persis seperti yang ia alami dalam mimpinya. Tiba-tiba, suasana berubah kacau ketika seorang suster melompat dari atap dan tewas seketika di halaman biara. Kejadian mengerikan itu mengejutkan semua orang, termasuk Cecilia. Saat para suster memeriksa jasad tersebut, terungkap bahwa suster yang meninggal adalah Isabel. Cecilia pun dilanda syok mendalam atas peristiwa tersebut. Jenazah Isabel kemudian dimasukkan ke dalam peti untuk dimakamkan. Rentetan peristiwa yang terjadi membuat Gwen semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di biara itu. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia menyadari Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo terus melarang Cecilia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Gwen pun memberontak. Ia mempertanyakan kehamilan Cecilia yang tidak masuk akal serta kematian Isabel yang dianggap bunuh diri. Namun anehnya, para penghuni biara justru bersikap tenang, seolah semua itu adalah hal biasa. Demi mencegah keributan, Pastor Tedeschi akhirnya menahan Gwen agar situasi tetap terkendali.
Setelah upacara pemakaman selesai, Cecilia kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tak mampu memejamkan mata. Pikirannya terus dihantui oleh kejadian-kejadian ganjil yang menimpanya. Di tengah keheningan malam, sebuah lukisan di kamarnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Cecilia terkejut, lalu mendekat untuk memeriksanya. Di balik lukisan itu, ia menemukan sebuah tulisan berbahasa Italia yang tidak ia pahami. Namun di bagian bawahnya tercantum sebuah ayat Alkitab. Cecilia pun membuka Alkitabnya untuk mencari ayat tersebut. Isinya terasa seperti sebuah peringatan tentang iblis yang menyamar sebagai malaikat penolong. Saat itu, Cecilia menyadari bahwa pesan tersebut seolah ditujukan langsung kepadanya. Cecilia kemudian pergi ke kamar Gwen untuk memeriksa keadaannya. Namun kamar itu kosong. Rasa cemas mulai menguasainya, membuat Cecilia bertekad mencari tahu kemana sahabatnya menghilang. Pencariannya membawanya ke ruang kerja Kardinal Franco. Di sana, Cecilia menemukan berkas miliknya yang selama ini disembunyikan oleh suster kepala. Saat memeriksa dokumen tersebut, ia terkejut karena isinya memuat informasi detail tentang dirinya, termasuk insiden ketika ia hampir tenggelam di masa kecil. Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari luar biara. Cecilia menduga itu adalah Gwen, lalu bergegas mengikuti sumber suara tersebut. Langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan yang masih diterangi cahaya lilin. Dari balik pintu, ia mendengar suara seorang perempuan yang terus memohon pertolongan. Dengan tangan gemetar, Cecilia lalu mengintip melalui lubang kunci. Di dalam ruangan itu, ia melihat pemandangan mengerikan. Seorang biarawati bertopeng merah berdiri di hadapan Gwen yang terikat di sebuah kursi. Gwen meronta dan memohon untuk dilepaskan. Namun biarawati itu justru memasang pengikat di lidahnya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pisau dan memotong lidah Gwen dengan kejam. Menyaksikan kejadian itu, Cecilia langsung terpaku dalam ketakutan. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya dari belakang. Cecilia tersentak ketika menyadari kehadiran seorang biarawati yang berdiri tepat di belakangnya, memperingatkannya agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan suara bergetar, Cecilia memohon agar dirinya dikeluarkan dari biara itu. Namun seketika ekspresi biarawati tersebut berubah dingin dan penuh amarah. Dengan nada mengancam, ia mengatakan bahwa Cecilia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Diliputi rasa takut dan putus asa, Cecilia pun kembali ke kamarnya, membawa beban teror yang semakin nyata. Keesokan paginya, suasana biara mendadak gempar oleh teriakan Cecilia yang terdengar kesakitan. Suster kepala dan Pastor Tedeschi segera bergegas ke kamarnya. Di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan perut Cecilia yang tampak berlumuran darah. Dalam kepanikan, Pastor Tedeschi langsung membawa Cecilia ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan. Sementara itu, suster kepala memilih untuk tetap berada di kamar Cecilia dan berdoa untuk keselamatannya. Namun perhatiannya teralihkan ketika ia melihat bulu ayam berserakan di bawah tempat tidur. Saat diperiksa, ia menemukan seekor ayam yang baru saja disembelih. Saat itulah ia menyadari bahwa darah yang terlihat di tubuh Cecilia hanyalah rekayasa, sebuah rencana untuk melarikan diri dari biara. Tanpa membuang waktu, suster kepala segera menghubungi Pastor Tedeschi dan memintanya membawa Cecilia kembali. Mendengar kabar tersebut, Pastor Tedeschi langsung menyuruh Enzo menghentikan mobil dan berbalik arah kembali ke biara. Menyadari rencananya telah terbongkar, Cecilia bernekat keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri. Namun kondisi kehamilannya membuat kelangkahnya terhenti. Tak butuh waktu lama hingga ia berhasil ditangkap kembali oleh Tedeschi dan Enzo. Cecilia pun kembali dibawa ke biara, tempat yang kini semakin terasa seperti penjara baginya. Sesampainya di biara itu, suster kepala memerintahkan Cecilia untuk membersihkan dirinya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Cecilia menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan di tempat itu akan mendatangkan murka Tuhan. Ucapan itu membuat suster kepala murka. Tanpa ragu, ia menampar Cecilia dengan keras, seakan ingin membungkam perlawanan terakhir yang tersisa dalam diri Cecilia. Cecilia kemudian diikat di atas sebuah kursi roda dan dibawa menemui Pastor Tedeschi. Dengan suara gemetar, Cecilia menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah mereka lakukan terhadap dirinya. Menanggapi pertanyaan itu, Tedeschi mengambil sebuah benda suci, paku milik Santa Helena yang sebelumnya pernah disentuh Cecilia. Dengan nada tenang namun mengerikan, ia menjelaskan bahwa paku tersebut diyakini menyimpan genetika Yesus. Melalui paku itulah, mereka percaya dapat melahirkan seorang juru selamat baru yang Tedeschi sebut sebagai
sebagai kunci kebangkitan. Tedeschi kemudian menunjukkan ruang kerjanya kepada Cecilia. Ia mengungkapkan bahwa eksperimen yang selama ini ia lakukan tidak pernah disetujui oleh laboratorium tempatnya bekerja dahulu. Karena itulah ia meninggalkan dunia sains dan menemukan tempat yang mau menerima idenya, biara itu. Tanpa memberi kesempatan pada Cecilia untuk bereaksi, Tedeschi memerintahkan Enzo menahan kedua kakinya. Ia lalu mengambil sebatang besi panas, bersiap menandai telapak kaki Cecilia dengan simbol salib. Ritual yang selama ini dilakukan pada para biarawati di biara tersebut. Cecilia meronta dan berusaha melawan, namun sia-sia. Ketika besi panas itu akhirnya ditancapkan ke telapak kakinya, teriakan Cecilia menggema memenuhi ruangan, menandai puncak penderitaan yang harus ia tanggung. No, no, please, no. Setelah itu, Cecilia dibawa kembali ke kamarnya. Dalam kondisi tak berdaya, ia hanya mampu menangis, menanggung rasa sakit dan ketakutan atas semua yang telah menimpanya. Masuki trimester ketiga kehamilannya, Cecilia kembali bertemukan dengan Kardinal Franco. Menyadari sepenuhnya rencana busuk yang dijalankan para pimpinan biara, Cecilia dengan tegas mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan bukanlah kehendak Tuhan. Namun Kardinal Franco menanggapi dengan tenang dan dingin. Ia mempertanyakan keyakinan Cecilia, seraya berkata bahwa jika semua ini benar-benar salah, mengapa Tuhan tidak menghentikannya sejak awal? Setelah percakapan itu, Cecilia lalu dibawa ke ruang pemeriksaan Dr. Gallo untuk memeriksakan kondisi kandungannya. Suster kepala turut mendampinginya. Usai melakukan pemeriksaan, Dr. Gallo menyatakan bahwa kondisi bayi Cecilia baik-baik saja. Ia lalu pamit sejenak untuk mengambil obat. Suster kepala tampak begitu gembira melihat kondisi Cecilia yang sudah mendekati waktu persalinan. Baginya, kelahiran itu menandai hadirnya seorang juru selamat baru yang selama ini mereka nantikan. Namun di balik sikap diam Cecilia, tersimpan tekad yang berlawanan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyusun rencana untuk mengakhiri semua teror ini. Saat suster kepala lengah, Cecilia meraih sebuah salib besi yang terletak di samping meja, lalu menghantamkannya hingga suster kepala tewas seketika. Tak berhenti di sana, Cecilia melangkah menuju kantor Kardinal Franco. Saat itu, Franco tengah bersantai di teras kantornya. Ia sama sekali tak menyadari bahaya yang mendekat. Cecilia lalu menyerangnya dari belakang dengan menggunakan kalung milik sang kardinal dan mencekiknya hingga akhirnya tewas. Setelah itu, Cecilia mengambil paku milik Santa Helena dan melangkah menuju laboratorium Pastor Tedeschi dengan satu tujuan, menghancurkan tempat itu sekaligus mengakhiri hidup Tedeschi. Setibanya di sana, Cecilia menyiram seluruh ruangan dengan bensin, bersiap membakarnya hingga tak tersisa. Namun tepat sebelum api dinyalakan, Tedeschi tiba-tiba muncul. Dengan nada tenang dan manipulatif, ia mencoba menghentikan Cecilia dan mengajaknya berbicara baik-baik, seolah semua yang telah terjadi masih bisa dibenarkan. Tedeschi mencoba meyakinkan Cecilia bahwa ia hanya perlu melahirkan bayi itu. Ia berjanji akan membebaskannya setelah semuanya selesai. Namun sebelum Cecilia sempat merespon, rasa nyeri hebat tiba-tiba menjalar di perutnya, tanda bahwa persalinan semakin dekat. Melihat celah itu, Tedeschi berusaha merebut korek api yang ada di tangan Cecilia. Tetapi, Cecilia bereaksi cepat. Ia berhasil menghindar dan menghantam kepala Tedeschi dengan botol yang membuat Tedeschi terluka. Cecilia lalu mendorong Tedeschi masuk ke dalam laboratorium dan menguncinya dari luar. Namun, Tedeschi belum menyerah. Ia memberontak dan sempat menarik rambut Cecilia dengan kasar, membuat Cecilia menjerit kesakitan. Dalam kondisi terdesak, Cecilia mematahkan jari tangan Tedeschi dengan sekuat tenaga. Tanpa ragu, ia menyalakan korek api dan membakar laboratorium itu, meninggalkan Tedeschi terjebak di dalam kobaran api. Tak lama kemudian, ledakan besar mengguncang ruangan. Disusul teriakan Tedeschi yang perlahan menghilang. Cecilia mengira semuanya telah berakhir. Namun dugaan itu keliru. Tedeschi ternyata masih hidup. Ia berhasil memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran yang ada di dalam laboratorium itu. Ia lalu menobrak pintu dan keluar dalam keadaan penuh amarah.
Diliputi ketakutan, Cecilia segera melarikan diri. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi tanda bahwa persalinan sudah semakin dekat. Ia bergegas menuju basement biara, berharap menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Sebelum berhasil kabur, Cecilia harus bersembunyi dari Tedeschi yang terus mengejarnya. Ia masuk ke sebuah ruangan kosong dan berdiam diri di sana, menahan napas dan berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sementara dari kejauhan terdengar suara Tedeschi yang terus memanggil namanya. Merasa situasi mulai aman, Cecilia kembali menyalakan senter dan menatap sekeliling ruangan. Saat itulah ia menyadari bahwa dinding-dinding di tempat itu dipenuhi lubang-lubang sempit. Takutannya memuncak ketika ia melihat sosok mayat tergeletak di sana, dan rupanya mayat itu adalah sahabatnya Gwen. Pemandangan tersebut membuat Cecilia nyaris kehilangan harapan. Namun sambil menahan rasa sakit di perutnya, ia memaksa diri untuk terus bergerak mencari jalan keluar. Setelah berputar-putar di dalam basement, Cecilia akhirnya melihat secercah cahaya di kejauhan. Harapan kembali muncul. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Cecilia merangkak menuju cahaya itu, yakin bahwa kebebasannya sudah di depan mata. Namun harapan itu seketika runtuh ketika Tedeschi tiba-tiba muncul dari belakang dan kembali menyerangnya. Tedeschi kemudian melantunkan doa sambil mengeluarkan sebilah pisau, berniat mengeluarkan bayi dari dalam tubuh Cecilia. Ia mengebaikan teriakan dan perlawanan Cecilia yang kesakitan. Namun, Cecilia tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mengambil paku milik Santa Helena dan menusukkannya tepat ke leher Tedeschi. Darah mengalir deras dan Tedeschi pun tewas seketika. Cecilia akhirnya berhasil merangkak keluar dari biara itu dan menghirup udara kebebasan. Namun belum sempat ia pulih, kontraksi hebat menyerangnya. Di luar biara yang sunyi, Cecilia pun melahirkan. Saat bayi itu lahir, Cecilia justru diliputi rasa takut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada bayi tersebut, dan jika dibiarkan hidup, akan membawa bencana di kemudian hari. Dengan air mata dan wajah penuh keputusasaan, Cecilia mengambil sebuah batu dan mengakhiri segalanya. Film pun berakhir di sana. Sekian alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton dan saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian, intonasi yang kurang tepat atau editan yang kurang memuaskan. Silahkan tinggalkan komen di bawah untuk film yang mau dibahas selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini lebih baik ke depannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.